Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, pengantar untuk Applied Linguistics tahun 2013. Untuk mempelajari Applied Linguistics, kita perlu memahami sebelumnya, yaitu kedudukan seorang guru di dalam proses belajar mengajar. Seorang guru dituntut untuk memahami beberapa hal yang bersifat nasional maupun apapun yang bersifat eh, terapan yang ada di dalam kelas. Seorang guru harus memahami tentang tujuan pendidikan secara nasional yang tertuang di dalam kurikulum dan juga harus memahami peserta didik yang dia ajar serta bahan yang dia pakai untuk mengajar. Selain itu, seorang guru harus juga membekali dirinya dengan teori-teori yang memadai agar dapat digunakan di dalam pekerjaannya, yaitu dalam proses pembelajaran. Teori-teori yang dimaksudkan di sini adalah teori yang bersifat approach atau pendekatan, yaitu pendekatan dalam pengajaran yang nanti akan dijabarkan lebih detail atau dijabarkan lebih khusus dalam bentuk metode maupun strategi pembelajaran serta teknik pembelajaran. Sering urutannya adalah pendekatan, kemudian memilih metode yang tepat. Setelah memilih satu pendekatan, memilih metode yang tepat, kemudian memilih teknik yang tepat, serta memilih strategi yang tepat yang bisa dilakukan di dalam kelas. Selain itu, seorang guru harus juga memahami prosedur dalam menyampaikan materi ajar. Untuk itu, dia bisa melihat faktor penunjang yang ada di dalam kelas atau di tempat dia mengajar, agar nanti semuanya itu bisa ditata atau dirancang di dalam sebuah SAP atau SP atau mungkin juga RPP, yang di dalamnya nanti poin-poin itu bisa dilaksanakan di dalam kelas urut sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Setelah semuanya berlangsung, seorang guru harus juga menyiapkan evaluasi atau alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan itu diterima oleh siswa. Ini adalah posisi guru. Kemudian, Applied Linguistics yang sering diartikan sebagai linguistik terapan, kalau diartikan secara harfiah mungkin bisa diartikan linguistik yang diterapkan, artinya ilmu linguistik yang diterapkan di bidang ilmu yang lain. Nah, linguistik terapan yang dimaksudkan di sini adalah ilmu linguistik yang bisa diterapkan di bidang ilmu lain, keterkaitan dengan ilmu yang lain, yaitu ilmu bahasa atau linguistic theory, dan juga ilmu pendidikan atau pembelajaran atau learning theory. Nah, dari dua hal inilah maka linguistik diterapkan sehingga akan memunculkan beberapa ilmu yang lain yang bisa mendukung seorang guru mempunyai teori-teori yang memadai sehingga dia bisa memilih pendekatan yang tepat serta metode, teknik, dan strategi yang tepat dalam pembelajarannya. Bisa dilihat di sini bahwa kalau seorang guru mengajar di dalam kelas, maka diharapkan dia mengetahui teori-teori yang berkenaan dengan psikologi dan juga teori-teori yang berkenaan dengan sosiologi. Karena dari kedua hal ini nanti ada semacam teori, yaitu Theory of Language Learning, teori tentang pembelajaran bahasa, dan juga Theory of Language Use, teori tentang penggunaan bahasa. Yang sering kali di bidang-bidang ini muncul, kalau berkaitan dengan psikologi, nanti akan muncul psycholinguistics,
sedangkan yang berkaitan dengan sosiologi akan muncul sociolinguistics. Yang semuanya itu pernah dipelajari oleh para mahasiswa. Dan juga ilmu-ilmu yang lain semacam fonologi, fonetik, morfologi, sinteks, semantik, dan seterusnya juga pernah dipelajari oleh para mahasiswa. Nah, dengan kata lain, applied linguistics ini adalah wadah di mana berkumpul semua ilmu-ilmu yang pernah dipelajari, yang semuanya itu nanti akan kita terapkan dalam dunia kita selaku seorang guru bahasa. Dalam hal ini adalah guru bahasa Inggris. Sehingga hal ini harus dipahami betul oleh seorang calon guru. Berikutnya, guru bahasa, dalam hal ini guru bahasa Inggris, karena bidang kita adalah bahasa Inggris, harus menguasai teori-teori, diantaranya adalah learning theory, kemudian language learning theory, dan linguistic theory. Nah, teori-teori ini, di mana learning theory lebih cenderung kepada masalah-masalah psikologi, kemudian language learning theory dan linguistic theory lebih berkenaan pada ilmu bahasa yang sedang kita pelajari di fakultas atau di jurusan ini. Nah, selanjutnya untuk learning theory nanti akan disampaikan di dalam mata kuliah ini bahwa ada teori-teori yang merupakan pendekatan yang bisa dipilih untuk memecahkan suatu permasalahan pembelajaran di dalam kelas. Di antaranya pendekatan-pendekatan tersebut adalah behaviorism, cognitivism, humanism, constructivism, juga ada informasi atau pengetahuan tentang multiple intelligences, di mana hal-hal ini nanti akan berkaitan erat dengan metode yang cocok untuk masing-masing pendekatan ini, yang diantaranya muncul adanya Community Language Learning atau CLL, Total Physical Response TPR, Natural Approach, ada Silent Way, ada Suggestopedia, ada Contrastive Analysis, ada Second Language Acquisition, Transfer Analysis, Error Analysis, Interlanguage, Discourse Analysis, dan juga Politeness Theory. Kesekian hal ini, dalam approach ini, lingkaran approach ini, dan dalam square ini, semuanya dibahas di dalam applied linguistics ini. Nah, dasar ini penting karena ini semuanya merupakan awal pendekatan, pintu pertama yang harus dibuka oleh seorang guru agar dia bisa menyampaikan materi yang dia ajarkan untuk mengetahui arah yang tepat, pendekatan yang tepat, serta memilih metode yang tepat. Adapun metode-metode dalam pembelajaran bahasa banyak sekali. Kita bisa tahu ada yang namanya direct method, ada yang namanya natural method, ada psychological method, ada phonetic method, reading method, grammar method, translation method, grammar translation method, eclectic method, unit method, multimedia method, dan lain-lain. Semuanya kurang lebih ada 26 metode yang bisa dipakai. Nah, selanjutnya, untuk lingkaran-lingkaran yang lain, setelah approach dan method ini, tentang teknik dan prosedur itu dipelajari di ilmu-ilmu yang lain, di mana kalau teknik diambil dari linguistic theory yang tadi sudah disebutkan, yaitu adanya ilmu tentang fonetik, fonologi, morfologi, sinteks, dan seterusnya tadi. Sedangkan untuk procedure, seorang mahasiswa sudah diajari dalam merancang silabus dan juga RPP, sehingga dari sanalah nanti prosedur itu disusun untuk dilakukan di dalam kelas. Sekali lagi, applied linguistics yang kita pelajari ini adalah berkisar antara approach dan method, serta hal-hal yang terjadi di dalamnya yang berkaitan dengan keadaan peserta didik selaku makhluk individu secara psikologis dan makhluk sosial secara sosiologis. Nah, pengantar saya ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.